Ini harus diperbaiki semua supaya nanti bisa menjadi penelitian yang baik ya. Oke. Tunggu dulu. Sudah hampir jam 1 nih. Insya Allah saya akan mengajar ini. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan. Baik. Stop. FPS hari ini apa ya? Saya harus buat dulu supaya persiapan mengajar. Lanjut. Oke, bismillah. Kini tepat pukul 13.00 kita akan memasuki mata kuliah ilmu Al-Quran oleh Muhammad Irham, jumlah SKS 2, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bagaimana proses pembelajaran mata kuliah ini? Sama-sama kita saksikan video teaching ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, baik, sebelum kita belajar malah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Aqimus shalah. Amin. Ya, orang yang pertama menerima Al-Quran, ya kan? Oke. Kalau begitu tidak elok kalau kita tidak bertawassul dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akan bersalawat. Oh, saya dengar ada di kelas ini yang juara 1 nasyid ya. Salva ya? Salva. Oke. Silakan Salva berdiri. Maka kita akan mengikuti salawat yang dipimpin oleh Salva. Silakan Salva. Kita bersalawat dulu kepada Nabi ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Silakan.
Selanjutnya, di awal perkuliahan, dosen mengawali dengan pretest via Google Form dengan link sebagai berikut yang telah dikirimkan oleh Katie di grup kelas masing-masing. Bagaimana kelanjutannya? Kita simak video teaching berikutnya. Apa kemampuan dasar Anda tentang Al-Quran? Ya, kalau Anda paham, maka saya berikan yang lebih. Kalau masih kurang sekali, dasar sekali, berarti saya harus dari awal untuk silakan diisi itu. Saya berikan waktu sekitar 15 menit untuk untuk dijawab dengan baik. Saya ingin melihat kemampuan Anda masing-masing ini sejauh mana tentang ilmu Al-Quran. Oke, silakan. Waktu dari sekarang 15 menit. Silakan. Linknya, buka HP-nya semua. Oke, silakan dijawab. Oke, waktu 15 menit dari sekarang. Oke, silakan. Injury time. Oke, injury time 1 menit. Oke, cepat dikerja dengan baik-baik. Tak usah menyontek. Tanya kepada Om Google atau apa, tidak. Cukup. Aku butuh kejujuranmu semua. Kalau saya bilang semangat, ikuti. Semangat ya. Oke. 1, 2, 3, semangat, ikuti. Semangat. Oke, tekan dulu. Oke. Saya punya game sedikit. Ya. Oke, kalau saya katakan kata Simon, kalau saya bilang kata Simon itu salah seorang sahabat saya. Saya tidak mengatakan kata Simon, jangan dengarkan dan jangan lakukan, jangan amalkan yang saya lakukan. Ya, oke, kata Simon, angkat tangan, angkat tangan kanan Anda. Kata Simon, angkat tangan kanan Anda. Ya. Selanjutnya, angkat tangan kiri Anda. Ulang. Yang turun juga dulu. Kalau bilang kata Simon, ikuti perkataan saya. Ya, kalau tanpa ada kata Simonnya, hiraukan, abaikan. Tangan kirinya, kata Simon. Oke, bagus sekali ya. Oke, alhamdulillah. Begitu ya, mengerti. Makanya turun tangannya semua. Yang merasa salah, turun. Oke, berbicara tentang ilmu Al-Quran, maka yang pertama yang harus kita ketahui tentang ilmu Al-Quran adalah mengenal Al-Quran itu sendiri. Ya,
tak kenal maka tak sayang. Manfaat Al-Quran turun ke muka bumi ini. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Dan seterusnya. Selain ontologi dan selain aksiologi, itulah yang dimaksud dengan aksiologi, yaitu berbicara tentang manfaat Al-Quran turun ke muka bumi ini. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Dan seterusnya. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan epistemologi. Apa yang dimaksud epistemologi? Gampang saudara-saudari. Ya, selain ontologi dan selain aksiologi, itulah yang dimaksud dengan epistemologi. Ya, jadi gampang. Jadi baik tentang turunnya Al-Quran, oke? Apalagi munasabah Al-Quran, Makkiyah Madaniyah, oke? Nasih mansukh, qasasul Quran dan sebagainya, itu semua termasuk epistemologi Al-Quranul Karim. Ya, kita step by step dulu. Kita dari awal dulu. Yang pertama, ya. Oke, saya ingin meminta satu orang di antara kalian bisa menyebutkan kepada saya apa yang dimaksud dengan unsur-unsur ontologi. Terdiri dari apa itu ontologi? Ontologi Al-Quran. Terdiri dari apa? Contoh, kalau kita berbicara tentang HP, unsur-unsur HP, ya mungkin ada casingnya, ya kan? Ada casingnya, ada softwarenya, dan sebagainya. Kalau ontologi Al-Quran, ada yang tahu? Kira-kira apa-apa saja yang termasuk ontologi Al-Quran? Coba angkat tangan, yang bisa. Silakan. Ustaz Yamin, silakan. Apa maknanya? Unsur-unsurnya, silakan. Ada dua, Ustaz. Oke, betul ya. Dengar baik-baik, yang simak. Yang pertama etimologi, yang kedua terminologi. Apa terminator? Terminologi. Ya. Apa itu? Eti dan termi. Kalau etimologi itu secara bahasa, Ustaz. Kalau terminologi itu secara istilah. Kita sekarang kembali ke seperti ini. Silakan disebutkan hal-hal yang termasuk dengan unsur ontologi. Bagus. Oke. Yang pertama itu etimologi maupun terminologi. Ini teori pertama. Walaupun ada teori yang lain, sekedar informasi, ini yang belum saya sampaikan nanti. Ya, ada juga namanya teori SPO, subjek, predikat, dan objek. Jadi untuk melihat sesuatu, Al-Quran, S-nya apa, P-nya apa, objeknya apa. Tafsir, apa S-nya, P-nya apa, O-nya apa. Hadis, SPO-nya apa. Itu juga termasuk teori tentang ontologi. Ya, teori pertama itu tentang eti dan terminologinya. Yang kedua SPO. Bahkan ada juga teori kalau di Arab itu namanya jami' mani. Ta'rif itu harus namanya jami'. Jelas ruang lingkupnya. Dan tafsir juga itu, definisi juga itu harus jelas batasannya, mani namanya, ya. Oke. Makna bahasa. Kita lihat Al-Quran. Untuk melihat makna bahasa Al-Quran, kira-kira Al-Quran ini, merupakan kata dasar dari mana? Teori tentang makna dasar itu ada beberapa. Di antaranya, yaitu secara umum 90% bahasa Al-Quran itu atau bahasa Arab atau bahasa apa? Bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf dasar. Coba kita lihat saudara-saudari. Al-Quran. Dahul, berapa huruf itu Al-Quran itu? Coba lihat. 6. Coba. Huruf apa saja? 6 huruf. Sementara teorinya tadi kita harus menyisahkan 3. Kalau 6 itu 50% ya. Itu masih 50-50. Masih susah. Teori pertama, next.
kita hilangkan alif lamnya. Bagaimana kalau kita hilangkan alif lamnya? Jadi sisa apa? Quran. Kalau Quran berapa huruf? 4. Alif dan nun. Quran 4 huruf. Kita cari tadi berapa huruf? 3. 3 dengan 4 berarti gampang, saudara-saudara. Tinggal menyisahkan 1 huruf. Ada beberapa diantaranya. Next. Oke. Yang pertama mengatakan yang huruf tambahannya itu huruf nun. Berarti Al-Quran merupakan berawal dari kata koro dan alif. Koroa, iya kan? Jadi nunnya itu tambahan, tambahan, embel-embel itu namanya. Oke. Pendapat yang kedua kita lihat next. Oke. Yang merupakan huruf tambahan adalah huruf alif. Kenapa bisa tengah-tengah baru huruf tambahan? Ada namanya dalam bahasa Arab, bahasa Arab. Ada namanya huruf illah. Huruf illah itu terdiri atas 3. Alif, waw, dan ya. Wow, ya. Wow ya. Alif, waw dan ya. Kof, ro, dan nah, corona. Bukan COVID ya, COVID-19. Ya, oke. Oke, next. Mari kita lihat. Oke. Makna Qur'an. Makna Qur'an. Ingat ya, teori ontologi ya. Semua kata itu ada namanya makna awal. Kalau dieja tidak dikumpulkan namanya U-I-N. Gitu kan? Ada begitu. Oleh karena itu ketika orang membaca harus mengumpulkan. Dalam mengkaji Al-Quran juga harus kita kumpulkan ayatnya dulu baru kita pahami. Makanya dari aspek bahasa ini nanti melahirkan teori atau metode namanya tafsir tematik atau maudhu. Ya, maudhu itu artinya kita kumpulkan ayat dalam sebuah tema. Oke. Apa artinya jamak? Salat jamak. Menggabungkan, mengumpulkan, menghimpun, menggabungkan, ya. Oke, makna dasar Qur'an adalah menggabungkan dan menghimpun. Oke. Mana pengembangannya apa? Membaca. Iya kan? Sehingga kalau kita lihat terjemahan Quran Kemenak, maka Iqra artinya bacalah. Oke. Begitulah saudara-saudara, ya. Oke, next kita lihat lagi pengembangannya. Tunggu dulu. Oke. Ada yang tahu kenapa membaca dikatakan menghimpun? Apa hubungan antara membaca dengan menghimpun? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Agus. Bukan punya Budi, belum punya Budi. Sebentar punya Budi, baru Bapak Budi ya. Kalau kita membaca, kita mengumpulkan beberapa huruf menjadi sebuah kata. Kata menjadi kalimat. Kalimat menjadi paragraf menjadi bab menjadi Anda Muhammadiyah, Salafi, bahkan maaf Syiah, Anda memakai kacamata organisasi Anda, maka Anda akan menafsirkan Al-Quran, pasti kesimpulannya akan mengarah ke tafsir itu. Maka hendaknya kita semua ini tanggalkan semua organisasi Anda, tanggalkan semua yang ada dalam mata Anda. Oke, hilangkan semua kacamata organisasi Anda, maka Anda melihat, menatap Al-Quran itu murni kacamata studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Subhanallah ya. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Oh, bertanya, silakan. Oh, toilet. Oke, aduh. Next. Ibu, ibu ya. Ibu, di mana rumahnya di sini? Iya, ibu. Padahal ketika kita bertanya kepada orang tersebut, mama-mama tersebut, ibu, padahal ibu itu, wanita itu bukan yang melahirkan kita ya. Padahal makna awal dari ibu adalah wanita atau perempuan yang melahirkan seseorang, maka dipanggillah ibu. Ya kan? Ini
ada mama dipanggil ibu, ya kan? Ibu wali kota, ibu ustazah, ya kan? Mama juga itu dipanggil mama apa dan sebagainya. Padahal mungkin bukan mama kandung kita. Itu artinya kata ibu dalam bahasa Indonesia mengalami perkembangan makna. Makna awalnya adalah orang yang melahirkan kita. Makna pengembangannya adalah apa? Orang atau wanita yang kita hormati sebagaimana ibu kita yang tercinta. Subhanallah. Oke. Makna awalnya membaca. Oh, bukan. Kalau Anda dulu masih TK, SD dipelajari Qur'an, artinya membaca. Oh, itu kalau SD, SMP coy. Sekarang Anda sudah di perguruan tinggi, berarti tinggi juga, ya kan ilmunya. Anda bukan siswa, Anda sekarang apa? Mahasiswa. Yang penting bukan Mahabharata. Oke, adalah apa? Mengkorelasikan, mensinkronkan. Jadi hendaknya ketika kita memahami Al-Quran harus suatu mana dasarnya adalah menyertakan. Ya, selalu menyertakan. Makanya dalam ilmu ushul fikih itu ada namanya qarinah. Yaitu apa yang alasan Anda bilang begini, apa hubungannya? Apa indikatornya? Apa yang menyertai? Seperti ini. Seperti ini. Ini siapa yang namanya nih? Ya. Ada namanya jin korin. Ada pernah dengar itu jin korin? Apa jin korin? Jin yang selalu sama Anda. Bismillah, sekarang kita akan masuk tentang refleksi. Ya, mari refleksi tentang materi yang kita kaji hari ini. Nah, ada 4 ya yang ingin saya ukur kemampuan Anda, pemahaman Anda di beberapa menit awal ini. Sejauh mana pemahaman adik-adik tentang Al-Quran. Yang pertama yang ingin saya refleksi adalah 3 hal yang harus kita ketahui dalam Al-Quran. Unsur-unsur ontologi Al-Quran, teori dalam mengkaji akar kata, dan makna dasar Qur'an. Untuk melihat bagaimana hasilnya, kembali kita simak video teaching ini. Kalian alhamdulillah sudah paham ya? Oh, alhamdulillah. Mari kita jawab sama-sama. 3 hal yang harus kita pelajari dari Al-Quran pada hari ini apa? Aksiologi, epistemologi. Oke, bagus. Kemudian saya akan tanding laki-laki dengan perempuan ya. Laki-laki dengan perempuan. Oke. Coba dari Qur'an. Dan itu mana dasar, mana awalnya ya. Kita lihat. Wah, alhamdulillah ya. Bagus. Kalau begini nih bisa dapat hasil mulia begini. Insyaallah kalau rajin-rajin semua ya cari dapat B itu. Ya, oke lanjut. Oke, makna corona. Ya, tadi qoro'a ya. Ketika dihilangkan nunnya menjadi qoro'a. Ketika dihilangkan alifnya menjadi corona. Bagus. Yang ketiga, teori umum dalam mengkaji akar kata itu apa? Menarik tiga kata. Ada 3 kata ya. Nah, 3 kata. Next. Mari kita lihat jawabannya benar. Oke, yang kedua, next. Yang ketiga, oke. Sekarang saya akan mengetes salah seorang mahasiswa secara acak tentang kemampuan dasar atau awalnya mengenai bacaan kitab gundul, bacaan kitab yang tanpa harakat, tentang makna terminologi dari Al-Quran itu sendiri beserta terjemahannya atau artinya. Mampukah 2 atau beberapa mahasiswa yang secara acak saya pilih itu menjawab challenge saya tentang makna terminologi Al-Quran? Mari kita simak kembali video teaching berikut ini. Apa harakatnya ini? Orang menafsirkan Al-Quran dia harus tahu bahasa Arab. Coba angkat tangannya.
Yang batu-batu mungkin. Sabar. Sabar. Ini gampang ini, gampang. Oh, Saprul. Akram. Insan. Dari pesantren terkemuka ini. Jadi harus pasti bisa ini. Coba Akram. Boleh lah Akram. Boleh. Coba Akram. Apa bacanya Al-Quran? Yang lain disimak. Ya, oke. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oke, silakan baca Akram. Al-Qur'anu huwa kalamullah. Kalamullah apa? Kalamullah atau kalamullahi? Kalamullahi. Oh, kalamullahi. Oke. Al-munazzalu 'ala nabi Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad apa? Muhammadin. Oke, bagus. Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Wah, mantap. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang bacaannya Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bernilai ibadah bagi yang membacanya. Oke. Ya, setelah dosen menyuruh baca teks Arab tanpa harakat kepada salah seorang mahasiswa, maka sudah tuntaslah penjelasan tentang ontologi Al-Quran dari aspek etimologi dan terminologi. Selanjutnya kita akan lihat slide dan video teaching tentang bagaimana penjelasan definisi makna dari Al-Quran sekaligus mengapresiasi benar bacaan dari mahasiswa tersebut, dan dilanjutkan dengan penjelasan definisi sesuai dengan tema dan istilah ulama Al-Quran. Mari kita saksikan sebagai berikut. Ya, kolam apa? Kolam renang. Kolam. Oh iya, ini kolam. Ini kalam. Ya. Oke, kalamullah yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi ingat baik-baik. Selain ontologi, etimologi, terminologi, harus juga ada penjelasan definisi supaya lebih paham, ya kan? Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Maka dibutuhkan penjelasan definisi. Oke. Yang pertama, firman Allah. Kebanyakan firman Allah, kitab suci, Zabur, Taurat, apalagi bahkan Al-Quran itu sendiri, dan lain-lain, ya kan? Banyak kitab suci. Maka ketika dikatakan kalamullah, yang mana itu kalamullah? Oh, masih banyak variabel. 4, 5 sampai 10 variabel. Bahkan setiap nabi dan rasul, ya kan, mendapatkan kitab suci. Kitab suci berarti ada kalam Allah di situ, firman Allah. Oke. Kalamullah masih umum. Kita lihat yang kedua. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Ada firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu ada 2. Ya, bisa hadits qudsi, bisa juga Al-Quran itu sendiri. Kalau begini kita masih pusing, ya kan? Kalau masih Anda hafal Al-Quranu huwa kalamullah munazzal ala Nabi Muhammad, berarti kalau begitu masih memungkinkan apa hadis qudsi. Ini belum jelas, ini belum jamin mani. Maka dibutuhkan definisi tambahan. Al-muta'abbad bitilawatihi, berinilai ibadah ketika membacanya. Kalau hadis qudsi dibaca, apakah kita mendapat pahala? Apa dia? Oh tidak. Kalau membaca Al-Quran, membaca Facebook, dosa. Waduh. Satu semantan. Ulama Aceh ini. Pelajaran Al-Quran itu bukan hanya teori, ya, pengetahuan, tetapi aspek dari ilmu Al-Quran yang terpedi adalah sikap sarangnya. Sudah ya? Alhamdulillah. Oke.